Orang yang menerima anugerah tapi gagal hidup dalam anugerah. Kenapa? Dia terima anugerah tapi gagal hidup dalam anugerah. Seharusnya orang yang terima anugerah itu dia melakukan, mengerjakan, mempertahankan anugerah yang sudah dia terima. Tetapi kenyataannya Alkitab mengajar ada orang-orang yang gagal hidup dalam anugerah sekalipun dia menerima anugerah. Hari ini kita mau ngomong tentang orang upahan di kebun anggur. Kenapa dengan orang ini? Perumpamaan ini menggambarkan orang yang mengganti anugerah dengan upah. Upah nggak sama dengan anugerah. Upah itu you kerja, you dapat upah. Ada pertukaran. Mau upah berapa harus lembur. Harus kalau borongan harus cepat. Beda. Nggak mau kerja yang nggak dapat upah. Itu upah. Kalau anugerah nggak punya apa-apa, nggak sanggup, skillnya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau anugerah mengenai hidupnya yang nggak punya apa-apa, bisa terima anugerah. Itu anugerah. Nggak layak menerimanya, tapi Tuhan melayakkan. Nggak pantas menerimanya, tapi Tuhan memantaskan. Itu anugerah. Cuma salahnya orang-orang pekerja tadi mengubah anugerah menjadi upah. Hiduplah dalam anugerah. Apa yang sudah dipersembahkan, biarlah itu tumbuh di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengerjakan. Amin. Hiduplah dalam ketulusan. Orang yang tulus gak pernah hitung-hitungan. Orang yang tulus gak pernah mengungkit kembali. Yang tulus itu dia berikan dan dia rela. Tetaplah murni di hadapan Tuhan. Karena kemurnian itu utama. Orang yang gak murni gak bisa mendatangkan hadirat Tuhan seperti tadi. Tetaplah murni. Buat hatimu murni. Maka lihat, Tuhan akan bergerak indah di dalam hidupmu. Tetaplah mengabdi kepada Tuhan. Lihat, Bapamu di tempat yang tersembunyi melihatmu, memperhitungkan, mencatatnya. Dan dia berkata, inilah hambaku yang baik dan berkenan. Orang ya, kalau kita menjadi petani, kita tuh pengen supaya tanaman tuh tumbuh. Dia kerja keras, dia lakukan segala sesuatunya. Dia pertahankan apa yang ditanamnya, dia menjaganya. Dia nggak mau apa yang ditanam dirusak. Hidup kita juga sama. Kita seperti petani di dalam hidup kita sendiri. Tanah kita nggak boleh keras. Tanah kita nggak boleh berbatu-batu. Tanah kita juga nggak boleh beronak duri. Tanah hati kita harus digemburkan dalam hadirat Tuhan dan firman-Nya. Hati kita akan mengeluarkan buah yang lebat di hadapan Tuhan. Kekristenan itu ujungnya apa? Kekristenan itu ujungnya keharuman. Keharuman untuk menghasilkan sebuah produk yang harum. Itu campuran dari berbagai macam. Dibentuk, dihancurkan, dilembutkan, dikeluarkan. Sampai akhirnya menjadi sebuah yang mengeluarkan keharuman. Penyembahan ujungnya itu keharuman. Semua yang tidak harum merusak keharuman. Keharuman itu yang menyukakan Tuhan.